Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang berkenan mengundang kita untuk beribadah bersama dengan keluarga pada hari ini untuk ibadah tutup tahun 2020. Pendeta dan Majelis Jemaat Gereja Paul Immanuel Lyon Pomat mengucapkan selamat beribadah dan menikmati persekutuan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berharap melalui ibadah tutup tahun pada hari ini semakin menumbuhkan iman, kasih dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah ini, saya berikan waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 1 tahun sudah kita lalui bersama dengan Tuhan. Di tahun 2020 ini, suka duka silih berganti kita rasakan di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan mengiringi kehidupan kita langkah demi langkah. Karena itu pada saat ini saya ajak kita semua untuk menaikkan pujian untuk Tuhan. Pujian pengagungan kita dengan mengatakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Pertolongan kita dalam ibadah tutup tahun 2020 ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Tema ibadah kita pada hari ini yaitu kemenangan ada dalam terang Tuhan Yesus. Nas pembimbing terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 4-5, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa betapa besar dosa dan pelanggaran kita. Namun karena kasih-Nya, Allah Bapa melayakkan kita dan senantiasa mengampuni kita yang mau mengakui dosa-dosanya dan memohon pengampunannya kepada Yesus Kristus. Karena itu pada kesempatan yang indah ini, mari kita menyatakan setiap pengakuan dosa kita di hadapan Allah yang akan kita dahului dengan menaikkan pujian untuk Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 77 ayat 1-2. Mampirlah dengar doa. setiap doa, pengakuan dosa kita di hadapannya. Kita harus meyakini firman Tuhan yang berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami datang tersungkur di hadapan-Mu, mengakui segala dosa dan keberadaan kami yang penuh dengan kesalahan.
1 tahun lamanya Tuhan, kami mengiring Engkau. Betapa banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik yang kami sengaja maupun yang tanpa kami sadari, baik lewat tutur kata kami, lewat tingkah laku kami, bahkan melalui pemikiran-pemikiran kami. Kami bisa bersembunyi di hadapan sesama kami manusia, tetapi semuanya terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itu pada saat ini dengan penuh kerendahan hati kami mohon, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu yang mengalir di atas kayu salib, sehingga kami sungguh-sungguh layak untuk dapat menikmati pengampunan Tuhan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memperbaharui kehidupan kami dari hari ke hari, sehingga ketika kami nanti memasuki tahun 2021, kami masuk dengan hidup yang baru, yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Karena pengampunan-Mu Tuhan di atas kayu salib itu yang menyempurnakan dan menyucikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah bagi kita dalam ibadah ini dibacakan dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Sesuai dengan firman Tuhan ini, sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus, saya menegaskan bahwa setiap kita mengaku dosa kita dengan tulus di hadapan Allah dan memohon pengampunannya serta mencari keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah dosamu diampuni. Amin. Mari kita menyambut berita anugerah dengan bersukacita memuji Tuhan dari Kidung Kesahan 593 ayat 1 sampai 2. Perubahan besar. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerlah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergetar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Kini aku kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar
Selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Bapak Ibu, Saudara Jemaat Tuhan di Gereja Pauk Immanuel Yonpomat, baik yang beribadah di rumah atau dimanapun saat ini sedang berada. Sepatutnya lah kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam ibadah akhir tahun pada hari ini. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kita semua sepanjang tahun 2020 yang akan kita lalui. Kiranya semua jemaat Tuhan selalu dalam keadaan sehat, damai sejahtera, dan penuh sukacita. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah tutup tahun ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema kemenangan ada dalam terang Tuhan Yesus. Melalui pembacaan nas firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang begitu indah dan nyata di dalam kehidupan kami jemaat-Mu sepanjang tahun 2020 yang sudah kami jalani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada ibadah tutup tahun ini, kami memuliakan Tuhan dan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan kami menjalani tahun 2021 yang akan kami jelang. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati setiap jemaat-Mu yang merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kami yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Dalam perikop Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Taurat-Mu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata ini dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya.
yang dikasihi Tuhan Yesus, ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam ibadah tutup tahun pada saat ini. Yang pertama, akhir tahun yaitu 31 Desember ini merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk merefleksikan iman kita kepada Tuhan dengan cara menghitung berkat dan pertolongan Tuhan bagi kita dalam setahun penuh. Dari 1 Januari 2020 sampai hari ini 31 Desember 2020. Yang kedua, ibadah akhir tahun juga dapat menjadi momen yang sangat baik untuk kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan memohon berkat Tuhan bagi kita dalam menjalani tahun baru 2021. Dengan memperhatikan kedua hal tersebut pada penghujung tahun ini, marilah kita sejenak berhenti dan merenungkan perjalanan kita yang telah kita tempuh di tahun 2020, serta mempersiapkan langkah kita untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya di tahun baru 2021 yang akan kita jelang. Saat ini kita meneguhkan iman kita kepada Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam tema kemenangan ada dalam terang Tuhan Yesus. Nas firman Tuhan yang telah kita baca menyatakan dengan tegas tentang dua hal. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah terang dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah terang dunia merupakan pernyataan atau kesaksian yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang dirinya sendiri. Kata akulah atau aku adalah di sini menunjuk kepada nama Tuhan yang dalam bahasa Yunani disebut ego eimi, yang menampakkan diri kepada Musa di dalam perjanjian lama dan diajarkan turun-temurun dalam kehidupan bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Pernyataan akulah menunjuk kepada keberadaan Tuhan atau eksistensi Tuhan sendiri untuk selama-lamanya, dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus yang adalah Allah yang hidup dan bukan ilah atau benda mati yang disembah. Dia adalah Allah yang telah menampakkan diri, Allah yang memperkenalkan dirinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, yang kemudian menampakkan diri kepada Musa ketika Musa dipilih Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, akulah. Tidak ada nabi, rasul, pendiri agama, tokoh agama yang berani dan boleh mengatakan akulah. Bapak Ibu Saudara, pernyataan akulah terang dunia dalam ayat 12 dalam pembacaan kita adalah deklarasi keilahian Yesus Kristus, bahwa dialah Allah yang hidup dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus adalah terang yang sejati untuk menuntun orang hidup dalam kebenaran Allah. Dia bukan terang yang keluar dari benda-benda penerang yang diciptakan Tuhan Allah, seperti matahari, bulan, dan bintang. Tuhan Yesus adalah terang Allah yang sejati dan kebenaran yang sejati. Otoritas yang Tuhan Yesus Kristus miliki bukanlah bersumber dari manusia, tetapi bersumber dari relasinya dengan Bapa. Inilah yang Yesus katakan, relasi dengan Bapa itulah yang menjadi dasar bahwa Dia adalah terang dunia. Di dalam Dia
kita hidup dalam kebenaran dan dalam kepastian. Jadi, pengikut Kristus, kita sebagai orang Kristen tidak boleh khawatir dan tidak boleh ragu terhadap apapun jika kita hidup di dalam terang Tuhan. Hal kedua, bagaimana hidup setiap orang yang mengikut Kristus? Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Orang yang mengikut Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tetapi dia mempunyai terang hidup. Inilah yang akan terjadi ketika kita datang dan percaya kepada Yesus Kristus, dan kita akan mendapatkan Kristus itu sendiri. Apa kaitannya terang dan hidup? Jika kita membaca Yohanes 1 ayat 4, dikatakan, dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Kristus dan melalui Kristus, kita bisa melihat segala sesuatu dalam terang dengan jelas. Yang artinya, tanpa Kristus, kita adalah manusia berdosa yang mati dan berjalan dalam kegelapan. Hidup tanpa arti, hidup tanpa harapan. Tetapi kita bersyukur saat Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan, kita menerima Yesus, percaya kepada Yesus Kristus, sehingga kita boleh hidup dengan mata rohani yang terbuka untuk melihat terang dan melihat segala sesuatu dengan jelas demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Dalam terang Tuhan, kita dapat mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan Allah dan rencananya di dalam kehidupan kita. Jika seseorang belum percaya kepada Tuhan Yesus, dia masih berjalan di dalam kegelapan karena dosa dan tidak pernah memikirkan atau mau berorientasi hidupnya kepada kebenaran. Oleh sebab itu, marilah kita percaya dan berdoa kiranya semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya terang hidup, supaya manusia tidak lagi dikuasai oleh dosa, kegelapan, atau kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah yang harus kita lakukan berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca hari ini, terutama dalam mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun baru 2021? Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih, bersyukurlah jika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, yang memberkati kita, memelihara kita, dan melindungi kita sepanjang kehidupan di tahun 2020 yang akan berlalu. Yang kedua, marilah kita jelang dan kita jalani tahun baru 2021 dengan hidup dalam penyerahan total kepada Tuhan sebagai terang sejati. Dialah yang memampukan kita untuk melihat masa depan yang cerah. Dialah yang memberikan kita hidup yang penuh arti. Dan Tuhanlah yang memampukan kita memperoleh kemenangan atas setiap tantangan yang ada, termasuk kemenangan atas kuasa dosa atau kuasa kejahatan. Tuhan Yesus telah menegaskan bahwa setiap orang yang mengikutinya, akan memiliki terang dalam hidupnya. Perkembangan kehidupan dengan segala kemajuannya
dapat mengalihkan mata manusia dari terang Kristus. Seakan-akan Tuhan tidak berperan apa-apa dalam kehidupannya. Namun hari ini kita diingatkan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah terang kehidupan bagi kita. Dan Tuhan ingin agar kita pengikutnya memahami kehendak Allah dan dapat menjalani kehidupan dengan benar. Dan dapat menjalani kehidupan dengan benar. Bapak Ibu Saudara, dinamika kehidupan yang naik turun dengan cepat seharusnya membuat kita makin percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Mari kita terus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian, kita dapat merasakan kuasa penyertaan-Nya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Peganglah janji Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 yang berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Semuanya itu berarti semua keadaan baik yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita dan Tuhan akan atur bagi kita. Jadi jangan biarkan keadaan sulit menguasai kita dan menggantikan kuasa Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah dalam mengakhiri tahun 2020 kita hidup penuh dengan syukur kepada Tuhan. Dan marilah kita menyambut dan menjalani tahun 2021 dengan percaya dan hidup dalam terang Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Kita juga berdoa agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan senantiasa menerangi langkah hidup kita di tahun 2021. Dan mari menggapai kemenangan demi kemenangan di setiap segi dan musim kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita untuk mengamini dan melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Selamat tahun baru 2021. Tetap semangat, sehat, dan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan dan menegaskan kepada kami bahwa Tuhan Yesus adalah terang kehidupan kami, terang dunia ini. Dan bersama dengan Tuhan, kami akan mengakhiri tahun 2020 dengan penuh ucapan syukur. Karena segala yang kami terima di tahun 2020 ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan dengan firman Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus sebagai terang kehidupan, kami akan menjalani tahun 2021 dengan penyerahan total kepada Tuhan, dengan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami pun terus mengutamakan hidup di dalam Tuhan dan menggapai kemenangan demi kemenangan, hal-hal yang baik yang Tuhan kehendaki untuk kami terima di tahun 2021. Berkati setiap jemaat-Mu, baik sebagai pribadi maupun keluarga demi keluarga. Apapun harapan dan doa dari setiap jemaat-Mu, Tuhan yang memberikan yang terbaik, kesehatan yang baik, sukacita yang berlimpah, kebutuhan yang tercukupi, dan pemeliharaan yang sempurna. Terima kasih Bapa di dalam surga, Roh-Mu yang kudus memeteraikan firman ini di dalam hati sanubari setiap jemaat-Mu.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian, bagi Yesus kuserahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita, seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan naikkan doa syafaat kita, yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah tutup tahun yang telah kami jalani sampai pada saat ini. Dan hari ini kami bersyukur atas semua yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami di tahun 2020. Pada saat ini juga Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami
kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami terus memohon, berkatilah bangsa dan negara kami ini, supaya menjadi bangsa yang lebih baik dari hari ke hari. Kami berdoa memohon pimpinan dan hikmat Tuhan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, terkhusus Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta dengan jajaran kabinetnya. Tuhan memberkati mereka, memberi kekuatan kesehatan dan takut akan Tuhan. Demikian juga dengan aparatur negara kami, seluruh pemerintahan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota madya, kecamatan, sampai ke desa-desa. Kami juga berdoa untuk semua anggota-anggota lembaga negara kami. Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka hikmat untuk memimpin dan melaksanakan amanah yang mereka terima. Dan kami berdoa, Tuhan yang memberikan hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa negara kami di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk aparat TNI dan Polri, serta dengan tenaga-tenaga medis di negara kami. Tuhan memberkati mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, terutama saat ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang ada di dunia ini dan khususnya di Indonesia. Tuhan berkati mereka semua dalam memberikan perawatan kepada orang-orang yang membutuhkan perawatan, berikan kesehatan kepada orang yang terinfeksi COVID-19. Dan seluruh warga negara kami berdoa supaya dengan hikmat daripada Tuhan tetap menjaga kesehatan dengan baik dan berjuang bersama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan yang memberkati di dalam pelayanan dan persekutuan jemaat. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, para pendeta, para majelis, pengurus gereja, para penginjil atau misionaris, dan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani sebagai guru-guru agama Kristen, bahkan semua jemaat Tuhan di negara kami, bahkan di seluruh dunia. Kiranya dengan berkat Tuhan dapat memerankan fungsinya sebagai garam dan terang dunia. Ya Tuhan, secara khusus kami doakan jemaat-Mu di Gereja Pauk Immanuel Yonpomat, Jonggol. Tuhan berkati satu persatu pribadi setiap jemaat-Mu dengan kesehatan yang baik, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah. Tuhan menyatakan pemeliharaan Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan jemaat-Mu. Tuhan memberkati pekerjaan dari usaha setiap jemaat Tuhan. Dan kami berdoa juga supaya pelayanan Gereja Pauk Immanuel Yonpomat terus ada dalam kehendak Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani, pendeta dan para majelis, beserta semua jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk kami semua dalam menjalani tahun 2021 yang akan dijalani bersama-sama. Bersama dengan Tuhan, kami maju dalam terang Tuhan. Kami melakukan apa yang berkenan seturut dengan firman Tuhan. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, kami selalu dalam keadaan sehat sukacita dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan melalui kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita akhiri kebaktian kita dan kita menutup tahun 2020 dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan menjalani tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita nyanyikan pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita akhiri kebaktian kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, seluruh rangkaian ibadah tutup tahun telah kita selesaikan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Mari kita jelang tahun 2021, kita berjalan bersama dengan Tuhan dan hidup dalam pimpinan Tuhan sebagai terang hidup kita. Selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Salam.